Many of my friends say that they will be an employee after graduation. But I have a different plan. I will not be an employee. I am going to be a freelancer. Working as a freelancer will let me manage my time. I'll be my own boss. Besides, I want to be a businessman. Soon I'll launch a technology product that I have been creating. I am sure I will be a successful entrepreneur someday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. In this video, I will present about simple future tense. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang simple future tense. Dan di akhir pembelajaran, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi atau mengetahui pengertian, kemudian mengetahui pola kalimat dan fungsi dari simple future tense, dan kalian juga diharapkan dapat menyusun kalimat atau short paragraph dengan benar menggunakan simple future tense. Kalian pasti sudah tahu bahwa di dalam bahasa Inggris terdapat kurang lebih 16 tenses yang harus dipelajari. Dari 16 tenses bahasa Inggris, apakah kalian sudah mengenal semua? Saya ingatkan kembali bahwa bahasa Inggris memiliki 3 bentuk umum tenses, yaitu present, sekarang, kemudian past, dulu, dan future, masa depan. Kalau digambarkan seperti ini ya. Lalu bentuk-bentuk tenses ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian atau jenis. Seperti present tense itu terdiri dari simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Past tense terdiri dari simple past tense, kemudian past continuous tense, kemudian past perfect tense, dan sama yang keempat adalah past perfect continuous tense. Kemudian yang future tense terdiri dari simple future tense, future continuous tense, kemudian future perfect tense, dan yang keempat future perfect tense. Gimana? Udah mulai pusing? Rehat sejenak boleh kok. Nanti kalau pusingnya udah reda, bisa dilanjutkan lagi. Tapi buat kamu yang suka menantang diri, silahkan lanjut menonton video ini. Nah, supaya nggak pusing dan bingung, saya akan bahas tenses ini per bagian ya. Seperti tadi sudah saya di awal udah dikatakan bahwa pada video kali ini yang akan dibahas adalah tentang simple future tense, mulai dari pengertian, kemudian sentence patterns atau pola kalimat yang digunakan, kemudian fungsi, ada adverb of time atau keterangan waktu. So, tonton terus videonya karena di akhir pembelajaran nanti akan ada latihan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, definition atau pengertian. Future tense is a verb tense that express actions or states in the future. Artinya adalah sebuah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa yang akan datang. Sedangkan simple future tense umumnya menyatakan sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi kemudian. Untuk lebih memahami mengenai bentuk atau aturan yang ada di dalam simple future tense, berikut adalah sentence pattern atau pola kalimat yang bisa kalian gunakan saat menggunakan simple future tense. Ya, dalam rumusnya itu terbagi dari 3. Yang pertama, kalimat simple future tense dalam bentuk positif, yaitu subjek, will, verb 1, dan objek. Atau bisa juga menggunakan subjek, to be, going to, verb 1, and object. For example, they will take school examination next month. Mereka akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Kita lihat pola kalimatnya ya.
Subjeknya di sini adalah they. Kemudian will, verb one atau kata kerja pertamanya adalah take. Objeknya school examination. Di sini ada kata keterangan waktu next month. Kedua, Budi will take public speaking class tomorrow. Sama ya pola kalimatnya. Kemudian yang ketiga, Peter is going to move to his new house next week. Ini menggunakan rumus yang kedua atau pola kalimat yang kedua. Subjeknya Peter, to be-nya adalah is, going to, verbnya move, objeknya his house, kata keterangan waktu next week. Pola kalimat yang kedua adalah negatif. Subjek will, not, verb one, objek. Karena ini negatif, dia harus ditambah dengan kata not. Atau subject to be is, am, are, not going to, verb one. For example, he will not join sport club at school. Dia tidak akan bergabung klub olahraga di sekolah. They are not going to Puncak because of the weather. Mereka tidak akan pergi ke puncak dikarenakan cuaca. Peter is not going to buy new house tomorrow. Peter tidak akan membeli rumah baru besok. Nah, contoh nomor 2 dan nomor 3 ini menggunakan pola kalimat yang kedua ya. Ada perbedaan penggunaan to be tergantung dari subjek yang digunakan. Yang keempat, George will not pass the test because it is too hard. George tidak lulus tes karena tesnya terlalu sulit. Yang ketiga, kalimat simple future tense interrogative atau kalimat pertanyaan. Dan pola kalimatnya adalah will, subject, verb one, dan objek. Atau menggunakan to be is, am, are, subject, going to, verb one, dan objek. Contoh kalimatnya, will you come to my party tonight? Apakah kamu akan datang ke pesta saya nanti malam? Will John buy new car next month? Apakah John akan membeli mobil baru bulan depan? Is Julie going to watch Harry Potter movie next Sunday? Apakah Julie akan menonton film Harry Potter minggu depan? Ini untuk pola kalimat yang going to. Selain 3 bentuk tadi, simple future tense memiliki 2 fungsi lain untuk menyatakan kejadian yang akan datang. Yang pertama, untuk menyatakan akibat perbuatan tertentu. For example, if you don't work tomorrow, I will fire you. Jika kamu tidak bekerja kemarin, saya akan memecatmu. If I help her, she will give me money. Jika aku menolongnya, dia akan memberikan aku uang. Yang kedua adalah kalimat permohonan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. For example, will you bring this chair? Tolong bawakan kursi ini. Kemudian, will you help me, Jane? Apakah kamu membantuku, Jane? Nah, untuk membuat kalimat simple future tense akan lebih komplit jika menambahkan keterangan waktu. Nah, keterangan waktu di sini ada tomorrow, ada next time, tonight, soon, later, 2 days later, 2 more days, and by. Selanjutnya, yang terakhir adalah latihan soal atau exercise. Nah, di sini saya akan sajikan sebuah dialog dan silahkan kalian lengkapi dialog. Saya akan memberikan satu contoh. What are you going to do after school?
I don't know. Di sini bisa diisi dengan menggunakan I will help my mother, I will watch TV, dan seterusnya. Terserah kalian. Kemudian untuk nomor 2 sampai nomor 6 silahkan kalian lanjutkan. Untuk latihan berikutnya, kalian suka merapikan tempat berantakan dan mengatur barang-barang menjadi tampak indah dan mengesankan. Nah, kalian harus coba atur kata-kata yang super duper berantakan ini menjadi kalimat bahasa Inggris yang sesuai ya. Nah, di sini setiap nomor saya sudah perjelas satu kata. Nah, kalian boleh memulai kalimat ini menggunakan kata yang sudah di bold. For example, I will do for you number 1. We are going to go to Surabaya next year. Silahkan lanjutkan nomor berikutnya. Itu tadi penjelasan tentang simple future tense. Mudah bukan? Selamat mengerjakan latihannya. Tetap semangat. Practice make perfect. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.